Ketia Pratama SPD MPD selaku dosen pengajar. Perkenalkan, nama saya Pak Fatur Rahman dengan nomor induk 2201030 Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah menuntun umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulisan proposal ini saya susun bertujuan untuk memenuhi nilai EKT 2 mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Pengaruh, Motivasi, dan Kedisiplinan terhadap Kinerja Pegawai. Otonomi daerah atau desentralisasi di Indonesia, otonomi daerah dianggap sebagai salah satu agenda reformasi di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlakunya undang-undang tersebut. Provinsi dan kabupaten kota memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan dan sumber daya yang ada di daerahnya. Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota memiliki perangkat daerah tersendiri untuk menjalankan roda pemerintahannya. Salah satu perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Pembentukan kecamatan-kecamatan yang dimaksud untuk mempermudah jangkauan masyarakat dalam mengakses pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sehingga masyarakat tidak harus datang ke kantor. Kecamatan merupakan ujung tombak dari penyelenggaraan pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Selanjutnya ada cita birokrasi pemerintahan. Cita birokrasi pemerintahan secara keseluruhan akan banyak ditentukan oleh kinerja pegawainya. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Selanjutnya, bahwa kinerja adalah merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Manfaat kinerja bagi organisasi. Manfaat kinerja bagi organisasi antara lain adalah dalam menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu, memperbaiki kinerja, memotivasi pekerja, meningkatkan komitmen, mendukung nilai-nilai, memperbaiki proses pelatihan dan pengembangan, meningkatkan dasar keterampilan, mengusahakan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan, mengusahakan basis perencanaan karir, membantu menahan pekerja terampil untuk tidak pindah, mendukung inisiatif kualitas total dan pelayan pelanggan, dan mendukung perubahan budaya. Tujuan kinerja dalam organisasi. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidak tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruk kinerja telah merosot sehingga perusahaan atau instansi menghadapi krisis yang serius. Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar, outcome. Bila disimak lebih lanjut, apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan atau jabatan adalah suatu proses yang mengelola input menjadi output. Penggunaan indikator kunci untuk mengukur hasil kinerja individu yang bersumber dari fungsi-fungsi yang diterjemahkan dalam kegiatan atau tindakan dengan landasan standar yang jelas tertulis. Mengingat kinerja mengandung komponen motivasi dan kedisiplinan, maka hasil kinerja sangat tergantung pada tingkat kemampuan individu dalam pencapaiannya. Motivasi dari pegawai. Motivasi dari pegawai yang notabene adalah aparatur kecamatan, di mana pegawai di Kecamatan Panukang dituntut harus melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya. Diperlukan semangat dan motivasi kerja pegawai yang kuat dan tinggi dalam rangka demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Motivasi semakin penting karena manajer membagikan pekerjaan pada bawahannya untuk dikerjakan dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan. Perlu kita ketahui bahwa lingkungan sangat berpengaruh pada motivasi seorang untuk bereaksi. Dengan motivasi kerja yang tinggi akan dapat memberikan energi yang menggerakkan segala potensi yang ada, menciptakan keinginan yang tinggi dan luhur serta meningkatkan kebersamaan. Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas secara efektif, maka tugas-tugas atau pekerjaan di dalam suatu organisasi harus bekerja menurut aturan atau ukuran yang ditetapkan dengan
saling menghormati, saling membutuhkan, saling mengerti, dan menghargai dan menghargai hak kewajiban masing-masing dalam keseluruhan proses kerja secara operasional. Kedisiplinan diartikan jika karyawan selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Peraturan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan penyuluhan bagi karyawan dalam menciptakan tata tertib yang baik pada organisasi. Dengan tata tertib yang baik, semangat kerja, moral kerja, efisiensi, dan efektivitas kerja pegawai akan meningkat. Hal ini akan mendukung tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah peningkatkan kinerja pegawai menjadi perhatian utama setiap perusahaan atau organisasi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pegawai dan kinerja yang memuaskan merupakan aset perusahaan yang sangat berharga. Pegawai merupakan sumber daya manusia perusahaan yang sangat bernilai, serta dapat membantu dalam mencapai tujuan perusahaan. Cukup sekian presentasi dari materi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.